Banyak yang sudah membuktikan Aqua terasa sejuk meski tanpa didinginkan. Diproses dari air pegunungan dalam aquifer yang terlindungi, kaya akan mineral alami. Aqua, hadirkan kesejukan badan dan pikiran. Halo, selamat malam pemirsa. Anda menyaksikan News Terkini bersama saya Arlista Hadi. Pemirsa, aparat TNI terus mengevakuasi warga yang terjebak banjir di Kecamatan Perulak Barat, Aceh Timur. Proses penyelamatan warga dilakukan menggunakan rakit darurat. Menggunakan rakit darurat, personil TNI berjibaku mengevakuasi warga yang terjebak banjir di Kecamatan Perulak Barat, Aceh Timur. Petugas menerobos banjir setinggi 2 meter menyisiri sejumlah perkampungan untuk mengevakuasi satu persatu warga yang terjebak di dalam rumah. Sejumlah anak-anak hingga lansia dievakuasi ke tempat yang lebih aman. Sebanyak 300 personil diterjunkan untuk proses evakuasi ini. Sementara akibat banjir, ribuan bangunan rumah warga dan fasilitas umum rusak. Sebanyak 200.000 orang mengungsi dan menelan 30 korban jiwa. Sepekan dilanda banjir, 3 kecamatan di Aceh Timur terisolir. Akses jalan terputus, bantuan makanan pun tidak dapat didistribusikan. Akibatnya ratusan kepala keluarga di Kecamatan Simpang Jernih, Rantau Selamat dan Kecamatan Lokop Serba terancam kelaparan. Kawasan perbukitan, masyarakat yang mengungsi di daerah-daerah pedalaman itu tidak bisa keluar, maka logistik makanan yang harus kita suplai ke sana. Masalahnya kita tidak memiliki logistik makanan, semua stok di gudang habis. Akses transportasi dari Banda Aceh ke Aceh Timur tidak bisa. Jalur satu-satunya bantuan adalah masuk melalui laut dengan kapal. Sebelumnya, banjir bandang melanda 23 kecamatan di Aceh Timur, menyebabkan kerusakan parah. Dari Kabupaten Aceh Timur, Yusradi, iNews melaporkan. Menteri Usaha Mikro Kecil Menengah, Maman Abdurrahman menegaskan pemerintah tengah mencari formula terbaik untuk menjaga keberlanjutan ekonomi para pedagang thrifting tanpa menabrak aturan yang berlaku. Selain itu, formula yang tepat juga untuk menjaga keberlanjutan ekonomi para pedagang. Bersama anggota DPR RI Adian Napitupulu, Menteri Usaha Mikro Kecil dan Menengah Maman Abdurrahman melakukan inspeksi mendadak pedagang pakaian bekas impor atau thrifting di area perdagangan pakaian bekas impor Pasar Senen Blok 3 Jakarta Pusat. Dalam sidak ini, Menteri UMKM banyak menerima aspirasi para pedagang yang mayoritas meminta pemerintah tidak menutup aktivitas thrifting di Indonesia. Kepada para pedagang, Menteri UMKM menegaskan pemerintah tengah mencari formula terbaik untuk menjaga keberlanjutan ekonomi para pedagang tanpa menabrak aturan yang berlaku. Keberadaan saya di sini didampingi oleh Bang Adian, oleh teman-teman dari asosiasi pedagang thrifting, Mas Rifai dan semuanya. Kita akan mencari jalan tengah. Artinya jalan tengah, solusi terbaik apa untuk menyelesaikan situasi ini. Karena di satu sisi kita harus melihat juga kepentingan lainnya, yaitu bagaimana produk-produk domestik juga bisa survive. Kan itu aja. Sementara itu, anggota DPR RI Adian Napitupulu menuturkan jika pedagang thrifting bukanlah kompetitor para pedagang pakaian baru. Para pedagang thrifting hanya menaruh harapan besar kepada pemerintah agar tidak menutup thrifting karena banyak dari masyarakat yang kini bergantung hidup dari aktivitas thrifting. Kalau mau ke bawah kita bandingkan nih, tanya sama mereka apakah thrifting ini kompetitor? Bukan, karena beda lantai. Lantai bawah itu ada penjahitnya segala macam. Sebelumnya, sejumlah pedagang baju bekas impor alias thrifting mendatangi gedung DPR RI meminta usaha mereka dilegalkan. Dalam rapat bersama Badan Aspirasi Masyarakat di DPR RI, pedagang menyatakan usaha thrifting juga merupakan bagian dari UMKM dan tidak tepat jika thrifting dikatakan berpotensi membunuh usaha UMKM. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Demikian iNews Terkini, pemirsa. Anda akan kembali menyaksikan program iNewsroom bersama rekan saya Davi Pratama. Saya Alisa Adi pamit undur diri, sampai jumpa.